Hai teman-teman, kita ketemu lagi nih. Sekarang gue mau sharing tentang hal apa aja yang harus dilakuin saat kita isoman di rumah. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Pas kemarin gue isoman di rumah kurang lebih selama setengah bulan. Jadi kalau misalkan, jangan sampai amit-amit. Ini kalau misalkan teman-teman terkonfirmasi positif COVID dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah, hal pertama yang harus dipastiin adalah teman-teman nggak ada komorbid ataupun penyakit penyerta. Jadi misalkan teman-teman positif COVID, ada penyakit penyerta, tidak disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Sebaiknya cari rumah sakit rujukan ataupun tempat isolasi yang perlengkapan medisnya memadai. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah informasin ke keluarga. Yang ketiga, yang juga penting banget, lapor ke puskesmas. Kenapa kita mesti lapor ke puskesmas? Yang pertama, karena nanti kalau kita isoman di rumah, yang nentuin kita selesai isoman atau enggak itu pihak puskesmas. Salah satunya. Yang kedua, kalau kita butuh obat-obatan, kita bisa minta ke puskesmas. Karena pihak puskesmas itu menyediakan layanan obat untuk pasien COVID yang sedang isoman di rumah. Itu free kemarin berdasarkan pengalaman gue. Dan obat yang disediakan itu obat apa aja tapi yang terkait gejala umum. Kalau obat antivirus kemarin gue nggak dapet tuh di tempat puskesmas gue request obat. Yang ketiga, biar nanti kalau kita misalnya isoman nih amit-amit ya, tiba-tiba kondisi kita nurun, ngedrop, kita mau nyari rujukan, kita bisa minta tolong lewat puskesmas. Itu juga penting banget. Terus juga hal lainnya yang harus kita lakuin saat kita isoman di rumah adalah kalau bisa standby tabung oksigen. Karena kemarin pas gue isoman di rumah, gue isoman kebetulan bareng istri berdua, itu di malam ketiga apa kedua gitu kalau nggak salah, istri ngedrop, dia sesek karena batuknya nggak berhenti. Itu alhamdulillah karena standby tabung oksigen bisa langsung di oksigen dan itu bisa bikin cepet reda sesek napasnya. Hal lainnya yang harus kita lakuin adalah lapor ke RT, ke Pak RT. Nah, kita mesti lapor juga ke Pak RT karena Pak RT juga nanti bantu mantau kita, mantau kondisi kita, dan misalnya kita butuh apa-apa, Pak RT bisa bantu. Kebetulan kemarin pas gue isoman di rumah tuh, kalau gue butuh obat, gue request ke puskesmas, nah itu yang ngambil Pak RT. Kalau gue kemarin nggak 2 kali request obat, 2 kali ditolongin sama Pak RT, dan itu gercep banget, alhamdulillah. Hal lainnya yang yang mendorong kita kenapa kita mesti lapor ke Pak RT adalah misalnya kita dapat bantuan nih dari pemerintah atau dari pihak lain, itu nanti Pak RT yang koordinasiin. Kemarin pas gue isoman, alhamdulillah gue dapat bantuan sembako, katanya sih dari kelurahan ngambilnya. Alhamdulillah itu Pak RT yang ngambilin, dianterin ke rumah gue. Itu lumayan banyak banget bantuannya, beras sekarung, dapat biskuit, dapat minyak goreng dan lain-lain. Nah, hal lainnya juga harus teman-teman lakuin pas isoman, siapin mental. Mental kita harus kuat, kalau bisa sekuat baja. Karena benar-benar dinamika sama kita isoman tuh, aduh, luar biasa banget deh ujiannya. Dan juga kalau teman-teman memungkinkan, infoin tuh ke sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Karena apa? Karena kita isoman ini kan berhari-hari. Pasti ada momen-momen tuh suntuknya, jenuhnya. Di saat kita jenuh, di saat kita suntuk, selain telepon keluarga, kita bisa telepon sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, buat sekedar sharing, ketawa-ketawa, cerita-cerita yang bisa bikin happy, ya cerita-cerita receh. Nah itu juga kemarin gue ngelakuin hal itu tuh nolong banget. Di saat gue suntuk, gue telepon-teleponan sama sahabat-sahabat, teman-teman, kerabat-kerabat, itu bisa ngusir rasa suntuk gue, rasa bete gue, rasa jenuh gue. Itu dari sisi pasien. Nah, kalau dari sisi lainnya, misalnya dari sisi di luar pasien kayak keluarga atau tetangga, nah gue ngajak banget nih. Misalnya teman-teman sebagai pihak keluarga, sebagai tetangga, misalnya nih teman-teman ada tetangganya, ada keluarganya yang positif COVID, ngejalanin isoman di rumah, gue mengajak untuk para tetangga, para keluarga, jangan ragu dan jangan takut untuk mantau setiap hari perkembangan kondisi si pasien yang sedang isoman di rumah, pasien COVID yang sedang isoman di rumah.
pantau terus setiap harinya. Karena ya kita nggak tahu kan kayak gimana tuh dinamikanya. Kalau gue sih kemarin pas gue isoman di rumah bareng istri tuh, waduh benar-benar banget. Hari-hari awal tuh emang berat banget. Gejalanya sih cuma yang berat tuh batuk sama apa ya, sempat diare tuh, batuk bener-bener dah tuh. Batuk kan kelihatannya remeh ya, apa kelihatan biasa aja, tapi kemarin pas gue sama istri di rumah tuh batuk bener-bener ngeganggu banget. Sempet tuh susah tidur beberapa malam, istri nangis, gue di luar nggak nangis sih, cuma pipi ini rembes aja sama air mata. Itu gara-gara batuk. Jadi buat teman-teman, misalnya tetangganya ada yang positif COVID sedang isoman di rumah ataupun keluarganya, yuk kita pantau setiap hari perkembangan kondisinya. Biar apa? Biar selain ngebantu semangat, ngebantu memompa semangat si pasien, dan juga nih kalau kita pantau terus setiap hari, ya secara nggak langsung bisa naikin imun si pasien, karena si pasien ini ngerasa wah gue diperhatiin nih, alhamdulillah. Itu jadi buat teman-teman, sekali lagi buat para keluarga yang misalnya ada anggota keluarganya ataupun tetangganya sedang isoman di rumah, jangan abaikan, jangan acuhkan. Yuk kita perhatiin saudara kita, keluarga kita, tetangga kita sedang menjalani isoman di rumah karena sedang terinfeksi COVID-19. Ingat sekali lagi, COVID-19 bukan aib. COVID-19 itu adalah virus. Harus kita lawan, harus kita ganyang itu virus, biar tubuh kita yang terinfeksi virus cepat pulih lagi, cepat kembali lagi, cepat sehat kembali lagi. Oke, segitu aja sharing dari gua, semoga bermanfaat. Dan ingat, untuk diri saya sendiri ini ngingetin, dan juga untuk teman-teman sekalian, untuk selalu nerapin prokes secara konsisten. Karena ini salah satu senjata kita untuk menghindari, meminimalisir penularan COVID-19. Semoga bermanfaat.